Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 8 Februari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani bab 13, mengajak kita untuk terus berbuat baik. Dan Allah dengan damai sejahteranya melengkapi hidup kita. Kita diajak untuk menghormati para pemimpin yang telah menjaga hidup kita, membawa kita menuju kepada kebaikan. Dan oleh darah perjanjian Kristus, kita mendapat Gembala Agung, yakni Yesus Kristus Tuhan kita, yang mendorong untuk selalu berbuat kebaikan. Pada bacaan Injil dari Injil Markus, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajak para murid setelah pulang dari perutusan untuk ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak. Yesus mengajak untuk memulihkan kekuatan jasmani maupun rohani. Dengan beristirahat tempat yang sunyi, kesehatan akan pulih. Dan tentu juga berdoa kepada Bapa. Namun ketika Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan orang banyak mendahulunya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Mereka seperti domba tanpa gembala. Maka Yesus kemudian tidak jadi untuk istirahat, melainkan mengajar dan juga menyembuhkan banyak orang. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama dan bacaan-bacaan sebelumnya terus mengajak kita untuk hidup di dalam kasih Allah. Kita oleh Yesus Kristus sebagai Sang Gembala Agung diberi kekuatan untuk terus berbuat baik dan membantu sesama. Sebab korban-korban yang berbentuk kasih kepada orang lain berkenan kepada Allah. Lebih dari kurban bakaran dan kurban ukupan. Dengan kata lain, persembahan kepada Allah kita tampakkan dengan mencintai sesama, berbuat baik kepada orang lain. Istilah yang sering saya sampaikan adalah kita mewujud nyatakan iman di tengah-tengah hidup ini dengan tindakan-tindakan baik yang konkret.
tidak cukup hanya dengan doa-doa. Maka kita bertanya selama ini, apakah aku sudah berbuat baik kepada sesama, kepada setiap orang? Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus mengutamakan yang pokok. Tujuan utama Yesus adalah mengajak para murid untuk beristirahat setelah bekerja, setelah perutusan. Dan ini sangat masuk akal. Ketika badan kita lelah, badan kita memerlukan istirahat, Yesus mengajak para murid untuk beristirahat, memulihkan kesehatan, memulihkan kekuatan, memulihkan semangat. Dan tentu saya mengandaikan Yesus juga mengajak para murid untuk bertemu dengan Bapa di dalam doa, tidak sibuk dengan karya-karya. Namun ketika melihat situasi konkret, orang banyak datang kepadanya, maka Yesus tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri. Ia mengutamakan apa yang diperlukan, yakni mengasihi sesama. Maka Yesus tidak jadi beristirahat, melainkan mengajar orang. Tentu dengan menyembuhkan yang sakit dan sebagainya. Yesus tahu mana yang pokok, mana yang didahulukan. Atau istilah yang dipakai Rama Purna, prioritas. Sehingga kita tahu yang terpenting, yang terpokok dalam kehidupan ini. Meskipun para murid dan Yesus capek dan ingin istirahat, namun melihat situasi, Yesus memilih untuk melayani sesama. Bagaimana dengan kita? Apabila kita dihadapkan pada situasi seperti itu, tidak mudah untuk mengambil prioritas atau yang utama. Seringkali kita masih mendahulukan diri kita, ego kita, menunda-nunda karena merasa yang paling penting adalah tubuh saya. Kita berkaca pada Yesus dan para murid, sekalipun capek, sekalipun lelah, namun situasi membutuhkan bantuannya, membutuhkan pertolongannya, kita tidak boleh menolak. Tetapi dalam praktek pengalaman saya, tidak mudah untuk mengalahkan ego-ego kita. Oleh karena itu, saya mengajak untuk merenungkan selama ini apa yang saya utamakan. Apakah diri sendiri ataukah mengutamakan kehendak Allah dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga kita mampu memilih yang terbaik dan yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu
yang mengajak kami untuk memilih yang terbaik, yang utama dan yang pertama. Maka bantu kami menyingkirkan ego-ego, kedagingan, hawa nafsu, agar akhirnya hanya kehendak-Mu lah yang kami utamakan, yakni berbuat baik kepada sesama. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang kadang jatuh dan kadang mandek. Semoga dengan bantuan-Mu, iman kami tidak pernah luntur, namun semakin mendalam, semakin kokoh dan semakin tangguh. Biarlah dengan bantuan dan rahmat-Mu, semua orang beriman semakin kuat bila ditempa dengan berbagai macam cobaan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang menjalani operasi Engkau beri keberhasilan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan usaha yang baik, agar dalam situasi apapun mereka tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, yang akan membawa kita lepas dari berbagai penyakit. Terima kasih atas partisipasi panjenengan dalam hidup menggereja lewat doa-doa, pemberian tenaga, pemberian diri, pemberian waktu dan karya, serta pemberian dana. Terima kasih juga atas kepedulian panjenengan kepada sesama, kepada orang lain. Di saat banyak banjir, kita mencoba kepekaan hati. Apabila ada yang terkena dampak banjir, kita siap untuk membantu. Hari ini saya ingatkan dalam misa sore dan besok, para rahib dari Rawaseneng akan menjual produk-produk mereka. Kopi Rawaseneng, susu Rawaseneng, yogurt Rawaseneng, roti, kastengel, dan masih banyak yang lain yang dijual untuk kebutuhan hidup mereka. Karena mereka hidup hanya dari hasil karya mereka. Maka mulai nanti sore, mari kita borong agar mereka pulang dengan sukacita. Paroki Sendangkuo akan menyelesaikan pembangunan gereja, namun masih kekurangan dana. Maka mereka mencoba mencari dana dengan cara menjual kupon berhadiah. Panjenengan yang ingin membantu dengan membeli kupon bisa menghubungi saya. Harga per kupon 50.000. Saya yakin umat kudus hatinya sangat baik. Bisa membeli satu bendel sehingga nanti kemungkinan mendapatkan hadiah lebih besar. Mari kita buka hati kita untuk sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.